Ya, di sini kita bisa sama-sama melihat soal-soal yang akan dibahas dalam video ini, yaitu yang pertama, integral 6x min 7 pangkat 7 per 8 dx. Yang kedua, yaitu integral 3x plus 1 pangkat 3 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Yang ketiga adalah integral x sin vx kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Ya, mari kita akan membahas soalnya satu persatu. Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Sebelum kita memasuki contoh soal integral tentu, alangkah baiknya kita pahami dulu cara menyelesaikan soal integral tak tentu ini yang tanpa ada batas bawah dan batas atasnya, yaitu integral 6x min 7 pangkat 7 per 8 dx. Pertama, kita misalkan dulu yang di dalam kurungnya ini. Misalkan U sama dengan 6x min 7. Nah, U yang di sini ini terserah menggunakan huruf apapun, boleh A, B, C, atau D sampai Z. Kemudian setelah itu kita turunkan nilainya, bisa kita tulis menjadi du per dx sama dengan turunan dari 6x min 7 ini sama dengan 6. Nah, karena di soal hanya ditemukan nilai dx, berarti kita cari nilai dx dari sini. Bisa kita pindah ruas saja, berarti menjadi dx sama dengan du per 6. Bisa kita tulis menjadi 1 per 6 du. Setelah itu, kita aplikasikan semuanya ini ke dalam soalnya. Soalnya adalah integral 6x min 7 pangkat 7 per 8 dx. Bisa kita tulis menjadi integral 6x min 7 sudah kita misalkan dengan U, berarti bisa kita tulis saja dengan U pangkat 7 per 8. dx nya sudah kita cari 1 per 6 du, 1 per 6 du. Karena 1 per 6 ini merupakan konstanta, jadi kita bisa ubah atau kita pindah ke depan sehingga menjadi 1 per 6 dikali integral U pangkat 7 per 8 du. Kemudian bisa kita integralkan U nya menjadi 1 per 6, tetap kita tulis dikali integral U nya sama dengan 1 per pangkatnya ditambah 1, 7 per 8 ditambah 1 dikali U pangkat 7 per 8, pangkatnya juga ditambah 1 plus C. Karena ini merupakan integral tak tentu, jadi dia plus C terakhirnya. Kemudian di sini bisa kita tulis di sini. Kita operasikan nilainya jadi 1 per 6 dikali 7 per 8 tambah 1 sama dengan 15 per 8 kali U pangkat 7 per 8 tambah 1, yaitu 15 per 8 tambah C. Kita masukkan nilai U nya yaitu 1 per 6. 1 per 15 per 8 ini bisa ditulis menjadi 8 per 15 dikali U nya 6x min 7 pangkat 15 per 8 plus C. Bisa kita sederhanakan lagi, ini bisa kita bagi 2, ini 4, ini 3. Jadi 4 per 3 kali 15 sama dengan 4 per 45 dikali 6x min 7 pangkat 15 per 8 plus C. Inilah hasil akhirnya, sehingga integral 6x min 7 pangkat 7 per 8 dx ini sama dengan 4 per 45 dikali 6x min 7 pangkat 15 per 8 plus C. Dan untuk soal yang kedua ini kita sudah masuk ke integral tak tentu, yaitu integral 3x plus 1 pangkat 3 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Sama seperti soal sebelumnya, fungsi yang ada di dalam sini kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan kali ini saya menggunakan huruf A, 3x plus 1. Berarti turunan dari A ini bisa ditulis dengan dA per dx.
turunan 3x plus 1 yaitu 3, dan nilai di sini ada dx, berarti kita cari nilai dx nya, tinggal pindah ruas saja, berarti dx sama dengan dA per 3 atau 1/3 dikali dA. Setelah itu kita aplikasikan ke dalam soalnya. Integral 1 0 3x plus 1 pangkat 3 dx sama dengan integral 3x plus 1 nya udah kita misalkan dengan a, berarti a pangkat 3 dx nya udah kita ketemu 1/3 dikali dA. Karena 1/3 merupakan konstanta, sehingga 1/3 ini bisa kita keluarkan atau kita taruh di depan sini, berarti sama dengan 1/3 dikali integral a pangkat 3 dA. Setelah itu kita integralkan nilai a nya, 1/3 dikali 1 per pangkatnya ditambah 1, berarti 3 ditambah 1, a pangkatnya pun di sini ditambah 1, plus, karena ini merupakan integral tentu, berarti nilai x nya yang ada di sini nanti bisa kita masukkan dengan 1 dan 0. Sebelum kita memasukkan batas atas dan batas bawahnya, kita selesaikan dulu operasinya. 1/3 dikali 1/3 tambah 1 sama dengan 4 kali a pangkat 4 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12, berarti kita tulis 1/12. A nya kita ganti dengan 3x plus 1 pangkat 4 batas atas 1 batas bawah 0. Nah, untuk integral tentu ini cara menyelesaikannya yaitu kita masukkan batas atasnya ke dalam x dikurangi dengan batas bawahnya yang dimasukkan ke dalam x ini, berarti sama dengan 3 dikali 1 tambah 1 pangkat 4/12 dikurangi 3 dikali 0 tambah 1 pangkat 4/12. 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4 pangkat 4/12 dikurangi 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah 1, berarti 1 pangkat 4/12. Kita ketahui 4 pangkat 4 itu sama dengan 256/12 dikurangin 1 pangkat 4 tetap 1/12. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurangin pembilangnya saja. 256 kurangin 1 sama dengan 255/12. Sehingga hasil akhir dari integral 3x plus 1 pangkat 3 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 itu sama dengan 255/12. Nah, untuk soal yang terakhir ini kita akan mencoba menggunakan contoh soal trigonometri, yaitu integral x sin vx kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kali ini yang kita misalkan adalah vx kuadratnya, yaitu misalkan sama dengan vx kuadrat. Mungkin ada di antara kita yang masih bingung kenapa vx kuadratnya yang dimisalkan. Karena vx kuadrat ini jika diturunkan bisa menjadi du per dx, turunannya adalah 2vx. Dan jika kita masukkan ke dalam sini, kita cari nilai dx nya dulu. Dx sama dengan du per 2vx atau 1/2vx
dikali DU. Coba kita masukkan dulu ya ke dalam soalnya. Berarti integral X sin Vx kuadrat dx sama dengan integral 10 X sin Vx kuadratnya tadi sudah dimisalkan dengan U, berarti kita tulis U saja. Dx nya sudah kita cari 1/2 Vx du. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa sederhanakan nilai x nya di sini. Jadi variabelnya yang di sini bisa hilang, sehingga bisa lebih sederhana lagi kita mengerjakannya, yaitu 1/2 V ini sama dengan konstanta. V ini termasuk konstanta, jadi bisa kita bawa ke depan atau kita pindahkan ke depan menjadi 1/2 V dikali integral sin U du dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kemudian kita operasikan 1/2 V. Nah, kita tahu integral dari sin U itu sama dengan min cos U, sehingga sin U integralnya min cos U dengan jangan lupa batas atas 1 dan batas bawah 0. Nah, di sini saya sudah tuliskan min cos Vx kuadrat per 2V dengan batas atas 1, batas bawah 0. Kita masukkan batas atasnya ke dalam fungsi dan batas bawahnya ke dalam fungsi, berarti fungsi dengan batas atas dikurangin fungsi dengan batas bawah per 2V. Setelah itu kita operasikan, berarti min cos V dikali 1 kuadrat tetap V per 2V dikurangin min cos apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0, berarti min cos 0 per 2V. Nilai cos V itu sama dengan min 1, berarti di sini min dikali min 1 per 2V dikurangin, bisa kita dalam kurung min cos 0 per 2V sama dengan min 1 sama dengan 1 plus jadinya per 2V, dan cos 0 itu sama dengan min 1 juga, berarti dia min 1 per 2V, sehingga di sini bisa kita tulis min dikali min sama dengan plus 1 per 2V ditambah 1 per 2V sama dengan 2 per 2V, dan di sini kita bisa sederhanakan sama berarti hasilnya 1 per V. Inilah hasil akhir dari integral x sin Vx kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Hasilnya adalah 1 per V. Dan akhirnya kita sudah selesai membahas soal tentang integral tentu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan serta kekeliruan dalam menyelesaikan masalah integral tentu ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.